Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di dalam kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk menundukkan kepala. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa Allah yang maha baik, sebelum kami merenungkan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semuanya, sehingga kami boleh bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, dinasehati, lewat kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memberkati umat-Nya. Tuhanlah yang kami harapkan. Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan, sumber kehidupan, dan sumber penghiburan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hendak merenungkan, kami hendak membaca, dan kami hendak memahami isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan membuka di dalam Mazmur pasal 42. Kita akan membaca ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 42 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misyar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tuhan menjanjikan ada kemenangan di tengah-tengah tekanan hidup kita. Ada kemenangan di tengah-tengah penderitaan yang gerejanya dan umat Tuhan sedang alami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah online pagi hari ini, kalau kita perhatikan Mazmur 42, ada seorang teolog yang bernama Matthew Henry. Beliau berkata Mazmur 42 dan Mazmur 63 itu memiliki persamaan. Sehingga beliau berkata, beliau menafsirkan penulis Mazmur 42 dan penulis Mazmur 63 adalah orang yang sama. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab yang kita miliki, Mazmur 42 adalah pengajaran Bani Korah. Disebutkan nyanyian pengajaran Bani Korah. Dan Mazmur 63 ditulis oleh Daud, kalau kita lihat di dalam Alkitab kita. Jadi siapa sebenarnya penulisnya? Bagi saya, siapapun sebenarnya yang Tuhan izinkan untuk menulis, yang terpenting adalah ternyata pribadi-pribadi Allah, manusia-manusia Allah ini, entah Bani Korah, entah Daud, adalah hamba-hamba Allah seperti Bapak Ibu dan seperti saya, yang juga bisa mengalami tekanan hidup, kesulitan, pergumulan, dan penderitaan. Bersyukur dan puji Tuhan kalau Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik, tidak ada tekanan hidup, tidak ada pengharapan yang ditunggu, tidak ada pergumulan. Terpujilah Tuhan, kuatkan saudara-saudaramu yang lemah, angkat mereka yang perlu ditopang. Tapi bagi saudara yang sedang bergumul, jangan berputus asa, jangan bersedih, dan jangan marah. Tapi percayalah, ketika Bani Korah mengalami apa yang sedang kita baca. Mari Bapak Ibu kita lihat dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7,
dan ayat 12 dari Mazmur 42, ada 3 kalimat yang serupa yang diulang berkali-kali diucapkan oleh pemazmur ini, oleh Bani Korah ini. Ayat yang ke-6 dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Lalu diulang dalam ayat yang ke-7, "Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misyar." Lalu dalam ayat yang ke-12, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Apa yang diucapkan berkali-kali ini mengingatkan saya, seharusnya kita bisa menyimpulkan berarti pemazmur sedang menghadapi dan mengalami beratnya penderitaan, beratnya pergumulan di dalam kehidupan. Bukankah hal ini sama dengan keadaan kita hari-hari ini, Bapak Ibu? Kalau kita tanya beberapa orang, sekarang kita ada di bulan November, sebentar lagi kita tinggalkan bulan November, kita masuk di bulan Desember, dan nanti 1 bulan lagi kita tinggalkan tahun 2020. Kalau kita tanya apa sih kata orang-orang tentang tahun 2020, ada yang mengeluh dan berkata, "Ya, ini adalah tahun di mana kami tidak bisa piknik. Ini adalah tahun di mana kami harus prihatin, hanya tinggal di rumah." Sebagian orang berkata, "Ya, ini sungguh-sungguh masa yang sangat letih, meletihkan, melesukan, dan membuat kami semua berputus asa. Karena ada di dalam bayang-bayang kegelapan yang sangat suram, hitamnya begitu pekat." Sebagian orang lagi berkata, "Ya, kami gak tahu apa yang akan terjadi tahun 2021. Entah apapun lah yang akan terjadi, terjadilah. Sudah, mau berbuat apa kita?" Mengalir. Termasuk mengalir dalam kesusahan dan kesedihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana menurut Bapak Ibu? Bagaimana menurut saya? Saya percaya tahun 2020 kita melihat bagaimana Allah yang berdaulat membawa kita, mendorong kita untuk lebih tekun mencari Tuhan, lebih bersungguh-sungguh memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, supaya kita semakin belajar firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dikemas melalui penyampaian firman Tuhan dalam ibadah online ini, yang hanya 25 menit, 35 menit, 45 menit, di antara itu seolah-olah ya firman yang sangat sederhana. Setiap minggu kita hanya dengar melalui YouTube, tapi proses pembuatannya sungguh-sungguh memakan konsentrasi, fokus, harga yang cukup mahal untuk dibayar. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mohon Bapak Ibu perhatikan setiap firman yang disampaikan. Kalau Bapak Ibu bertemu Pak Haryono, bertemu Pak Agus, bertemu bapak-bapak, ibu-ibu yang lain yang juga telah memberkati jemaat Tuhan lewat penyampaian firman Tuhan, Bapak Ibu silakan bertanya kepada mereka, bagaimana proses sampai ada khotbah yang dimunculkan di YouTube ini. Ada banyak proses dan ada harga yang mahal yang harus dilalui. Karena itu mari kita hargai. Setiap penyampaian firman harus mendatangkan berkat dalam hidup kita. Kita harus mengunyahnya, kita harus menikmatinya, dan kita harus berulang-ulang mempelajari sampai kita memahami dan menyatu dengan isi hati Tuhan. Kembali di dalam Mazmur 42 ayat 6, ayat 7, ayat 12. Ketika saya membaca ayat-ayat ini, saya sampai pada sebuah kesimpulan
bahwa pribadi pemazmur ini sedang berada di dalam pergumulan yang maha hebat. Lebih lagi, kalau kita perhatikan ayat 4, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Pemazmur berkata dalam ayat yang keempat, air mataku menjadi makananku. Kapan? Siang dan malam. Itu mewakili sepanjang hari. Pemazmur menangis karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Lalu di dalam ayat yang ke-10, aku berkata kepada Allah, Allah yang adalah gunung batuku, mengapa ya Allah engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Lalu di dalam ayat yang ke-11, pemazmur melanjutkan ungkapan isi hatinya yang sedang menderita, sedang di dalam tekanan yang begitu berat. Pemazmur berkata, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Pemazmur berkata, air mataku menjadi makananku, dalam ayat yang keempat. Lalu di dalam ayat yang ke-10 dia berkata kepada Allah, mengapa ya Allah engkau melupakan aku? Lalu di dalam ayat yang ke-11 lawan-lawannya berkata, di mana Allah yang engkau layani? Di mana Allah yang engkau sembah? Di mana Allah yang kepadanya engkau beribadah? Tidakkah ketaatanmu, kesetiaanmu membuahkan berkat, membuahkan pemeliharaan, perlindungan? Tapi sekarang lihat keadaanmu. Lihat apa yang dialami keluargamu. Lihat apa yang dialami bisnismu. Lihat apa yang akan mengancam masa depanmu. Lihat sekelilingmu. Lihat apa yang terjadi di belahan dunia ini. Iblis menarik kita untuk lebih memperhatikan hidup yang kelihatan di depan mata. Tetapi Paulus pernah berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan yang aku percayai itu sanggup memelihara dan memberkati kehidupanku. Paulus pernah berkata juga bahwa kita hidup bukan karena apa yang nampak di depan mata, tapi kita juga harus hidup karena apa dan siapa yang kita percayai. Kembali di dalam kisah dari pemazmur dalam pasal 42 ini, lewat nyanyian pengajaran Bani Korah. Dalam keadaan yang tertekan seperti ini, dalam pergumulan yang seperti ini, dalam penderitaan yang maha berat ini, bagaimana pemazmur mengalami kemenangan di dalam hidupnya? Tadi saya katakan di awal khotbah, judul khotbahnya adalah kemenangan di tengah-tengah penderitaan hidup. Ayat yang kelima, saya mengajak setiap kita membuka Mazmur 42 ayat yang kelima. Ada ungkapan yang begitu indah dan ungkapan ini menguatkan hati saya. Saya berdoa Roh Kudus juga akan menguatkan kita lewat ayat yang kelima. Ini penghiburan yang luar biasa. Dalam ayat yang kelima dikatakan, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara, secara pikiran, secara logika, apa yang diungkapkan pemazmur ini tidak bisa dicerna dengan akal. Orang dalam keadaan susah, orang dalam keadaan sakit, orang dalam keadaan menderita, tetapi komitmennya tetap mau maju, tetap melayani, tetap setia, tetap bersungguh-sungguh dan tidak pernah mundur. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu sidang jemaat, siapapun yang mendengarkan khotbah pada ibadah Minggu pagi hari ini, sungguh-sungguh mau introspeksi diri
dan berkata, kalau pemazmur di tengah penderitaan, pergumulan yang hebat, semakin setia, semakin sungguh-sungguh, tetap melayani Allah. Kenapa? Kebanyakan dari kita mundur. Kita berkata, saya mau istirahat dulu. Sementara saya capek, saya ingin berpaling sebentar. Tidak ada kamus itu di dalam kehidupan pemazmur. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, renungkan ayat yang kelima ini. Kiranya Roh Kudus membakar hati kita. Roh Kudus menyalakan api pengharapan, sehingga kita tetap memandang kepada Tuhan, bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu kita harus semakin suka mencari Tuhan. Kita harus semakin sering datang kepada Tuhan. Lalu di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-12, ini juga menjadi jalan keluar yang pemazmur tunjukkan agar kita menang di tengah penderitaan hidup. Dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Saya ulangi sekali lagi, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika pemazmur menjadikan Tuhan itu sumber kehidupannya, tempat di mana Tuhan adalah sandaran kehidupan, Tuhan tetap bisa diandalkan menjadi tempat pengharapan. Maka pemazmur berkata, dia tetap Allah yang akan menolong umatnya. Tapi ketika saudara gelisah, saudara susah, saudara kecewa, saudara sakit hati, saudara meninggalkan Tuhan, maka bagi yang seperti itu, Tuhan bukan lagi penolong dan Allah yang setia. Dan ini yang membuat pemazmur berkata, aku tetap berharap kepada Allah. Demikian juga ditekankan kembali dalam ayat 12, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Saya ulangi sekali lagi, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Artinya pemazmur berkata, dengan kita berharap kepada Allah, bersandar kepada Allah, Dia adalah Allah yang tetap peduli dan mau menolong kita. Dan karena itu kita bisa mengucap syukur. Dan karena itu sesudahnya kita akan melihat karya Allah, dan kita akan dibuatnya takjub, sehingga kita berkata, sungguh Dia adalah Allahku, Dia adalah penciptaku, Dia adalah yang memperhatikan aku, dan olehnya aku mengucap syukur. Oh haleluya, terpujilah Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap masih di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-12. Pemazmur memberikan jalan keluar yang lain. Hal yang penting yang harus kita perhatikan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misyar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Saudara, ayat ini mengingatkan kita, ketika kita di dalam kondisi yang terburuk sekalipun, Tuhan akan membangkitkan dan membawa, menuntun kita untuk tetap bisa memuji, bisa menyembah. Itu yang disebut korban bakaran, korban syukur, korban pujian, korban nyanyian. Saudara,
Kalau saudara mengasihi Allah, tunjukkan saudara mau berkorban. Karena Allah mengasihi saya. Karena Kristus mengasihi gerejanya. Kristus juga berkorban untuk gerejanya, untuk Bapak Ibu, dan untuk saya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Matthew Henry berkata, penulis Mazmur 42 dan Mazmur 63 adalah orang yang sama, itu karena Matthew Henry melihat bahwa ungkapan-ungkapan, gaya bahasa yang dipakai, keluhan, penderitaan yang dialami, itu betul-betul sama, betul-betul serupa. Tetapi Alkitab yang kita miliki menunjukkan bahwa ada penulis yang berbeda. Ada dua orang yang tidak sama, tetapi memiliki persamaan dan mewakili kita yang beragam-ragam ini dari berbagai macam latar belakang kehidupan. Sebagai manusia, tanpa kita minta, tanpa kita undang, kita memiliki pergumulan, kita memiliki masalah, kita memiliki beban di dalam kehidupan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang rindu untuk memberkati umatnya, mengasihi kita, menolong kita. Dan saya berdoa, biarlah firman Tuhan yang disampaikan memberikan penghiburan, kekuatan, pertolongan bagi kita. Puji Tuhan, Soli Deo Gloria. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menundukkan kepala. Kita akan bersatu di dalam doa, dan percayalah Roh Kudus akan membebaskan, memberikan jalan keluar, dan menolong Bapak Ibu dan saudara semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Dan sekarang Roh Kudus akan memeteraikan setiap firman di dalam kehidupan hati umat-Nya, hati anak-anak-Mu. Dan biarlah yang pagi hari ini, mereka yang memiliki beban hidup yang berat, mereka ada di dalam tekanan dan pergumulan yang begitu hebat. Pagi ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Roh Kudus, jamah anak-anak-Mu, berikan kekuatan, penghiburan, dan jalan keluar yang terbaik. Sehingga mereka kuat, mereka mampu, dan mereka bisa menjadi pemenang. Dan mereka akhirnya akan bersaksi dan membawa jiwa-jiwa yang lain untuk mengenal pribadi Kristus. Pribadi yang agung yang sampai hari ini masih rindu menyelamatkan umat manusia. Memberkati suami, istri, anak-anak, orang tua, keluarga demi keluarga, sehingga kami semua semakin hari didapati menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami teringat saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan juga menjamah, memulihkan, memberikan kesembuhan, kesehatan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara yang kami kasih. Kami menyerahkan Bapak Presiden dan wakilnya, juga semua para menteri, juga DPR, MPR, semua pejabat tinggi tertinggi negara diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga negeri di mana kami tinggal akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Kota di mana kami tinggal juga akan mengalami damai sejahtera, perlindungan, penyertaan dari Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih pada ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah Tuhan, bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berterima kasih buat segala yang terbaik yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.